Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niana Fatih Rizky dari kelas 11 SJKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 8 Cisco CCNA Part 1, yaitu VLAN Trunking Protocol atau VTP. Nah, di sini kita bisa bayangkan sebuah studi kasus. Misalnya, di sebuah jaringan terdapat 9 switch. Setiap switch itu membutuhkan 200 VLAN. Kalau kita konfigurasi VLAN satu persatu di setiap switch, maka akan memakan waktu yang sangat lama dan berisiko salah konfigurasi, serta administrasi jaringan menjadi tidak efisien. Nah, maka dari itu, Cisco menyediakan solusi bernama VLAN Trunking Protocol atau VTP. Jadi, VTP adalah protokol milik Cisco yang berfungsi untuk menyebarkan informasi VLAN, mengelola VLAN secara terpusat, dan menjaga konsistensi VLAN antar switch. Nah, VTP bekerja melalui trunk link, bukan akses link ya teman-teman. Nah, lalu metode VTP itu ada 3. Yang pertama itu server, yang kedua klien, yang ketiga itu transparan. Nah, jadi VTP server itu bisa membuat, menghapus, dan mengubah VLAN, mengirim informasi VLAN ke switch lain, serta minimal harus ada satu server dalam domain. Lalu ada VTP client, dia itu tidak bisa membuat VLAN, hanya menerima VLAN dari server, serta VLAN otomatis muncul tanpa konfigurasi manual. Nah, lalu yang terakhir itu transparan. Ya, dia itu tidak mengikuti server, lalu VLAN dikelola secara lokal dan hanya meneruskan frame VTP ke switch lain ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologinya. Kalian bisa masukkan 5 switch yang ini, lalu kalian bisa hubungkan dengan kabel automatic. Jika sudah, kalian bisa kasih note pada setiap switchnya. Ada server, klien 1, klien 2, transparan, dan server 2. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasi trunk antar switch. Di sini kita akan masuk ke switch server, masuk ke CLI. Nah, di sini kita bisa masuk ke enable, lalu kita bisa masuk ke config. Lalu kita bisa masuk ke interface FA0/1 yang ini. Oh ya, di sini kita bisa ketikkan switch port mode trunk seperti ini. Jika sudah, kita akan juga coba di switch yang ini, klien 1. Kita bisa masuk ke CLI. Di sini kita enable config interface. Karena dia ada 2 interface, sehingga kita menggunakan range FA0/1 sampai 2 seperti ini. Lalu kita ketikkan switch port mode trunk seperti ini. Nah, kita akan lakukan hal yang sama pada switch yang di klien 2. Enable config interface. Nah, di sini dia juga ada 2 interface, hingga kita menggunakan range seperti ini. Lalu kita ketikkan switch port mode trunk. Lakukan hal yang sama pada switch transparent. Enable config. Dia juga ada 2 interface ya teman-teman. Seperti ini. Switch port mode trunk. Lalu yang switch server 2. Enable config. Nah, di sini dia hanya punya 1 interface, yaitu 01. Lalu switch port mode trunk. Nah, jadi kita tuh harus menggunakan trunk ya teman-teman. Jika tidak menggunakan trunk, VLAN itu tidak akan tersebar. Selanjutnya kita akan konfigurasi VTP server. Nah, di sini pada switch yang jadikan kita server, kita bisa exit. Lalu kita ketikkan VTP
mode server. Nah, kalau sudah, kita juga ketikkan yang VTP domain. Nah, untuk domainnya, saya akan menggunakan nianovi.com ya teman-teman. Seperti ini. Kita juga akan buat passwordnya, VTP password 1-5. Dari sini kita sudah konfigurasi VTP pada server. Selanjutnya kita juga akan konfigurasi di VTP client. Kita bisa exit dulu. Kita ketikkan VTP mode client. Seperti ini. Kita juga buat domainnya. Nah, untuk domainnya, karena dia client, dia itu domainnya harus sama dengan server ya teman-teman. Yaitu nianovi.com. Seperti ini. Kita juga buat yang passwordnya. Passwordnya juga harus sama dengan server 1-5. Nah, ini sudah. Kita lanjut ke yang switch client 2. Exit. VTP mode client. Lalu VTP domain nianovi.com. Seperti ini. Lalu VTP password 1-5. Kita lanjut ke yang transparan ya teman-teman. Kita bisa keluar. Kita ketikkan VTP mode transparent. Seperti ini. Kita buat domainnya nianovi.com. Lalu VTP password 1-5. Nah, jadi transparent itu dia tidak menerima VLAN dari server dan cocok untuk jaringan terpisah teman-teman. Kita lanjut ke server 2. Exit VTP mode server. VTP domain nianovi.com. Lalu VTP password 1-5 teman-teman. Nah, kita sudah berhasil konfigurasi VTP-nya. Selanjutnya kita akan pengujian VTP. Nah, di sini kita akan membuat VLAN di server yang ini. Kita akan buat VLAN. Di sini saya akan buat VLAN 2. Untuk namanya itu A. Seperti ini. Saya juga akan buat VLAN 3. Untuk namanya itu B ya teman-teman. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa cek dengan to show VLAN brief. Nah, ini sudah ada yang baru saja saya buat. Lalu kita bisa cek di client 1. To show VLAN brief. Nah, maka di sini itu otomatis muncul sama seperti di server. Kita juga coba di client 2. To show VLAN brief. Nah, ini dia juga sama-sama muncul ya teman-teman. Nah, lalu kita coba cek di transparent. To show VLAN brief. Seperti ini. Nah, di sini itu dia tidak muncul seperti di server ya teman-teman. Nah, transparent itu dia tidak ada karena dia itu masih misah atau menyendiri. Selanjutnya kita akan konfigurasi revision number. Nah, di sini kita bisa cek di switch yang pertama. Di sini kita bisa exit. Lalu kita ketikkan to show VTP status. Seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat pada configuration revision itu jumlahnya 4. Nah, ini tuh jumlah perubahan VLAN, yang berarti kita sudah merevisi sebanyak 4 kali. Nah, lalu kita akan
masuk ke studi kasus. Nah, misalnya di sini saya menambahkan satu buah switch lagi nih. Nah, lalu kita akan anggap kelima switch ini itu sebagai gedung utama. Lalu gedung utama itu ingin menambah satu buah switch lagi. Kita bisa buka switch yang baru. Nah, di sini saya sudah masuk ke configure. Lalu kita bisa ketikkan do show VTP status. Nah, kalian bisa lihat pada configure revision itu masih 0 ya teman-teman, yang berarti belum direvisi. Lalu kita akan konfigurasi VTP ini ke mode server. Kita bisa ketikkan VTP mode server. Lalu kita masukkan domainnya, VTP domain. Saya akan menggunakan yang sama, nianovi.com. Lalu kita buat passwordnya, VTP password 1-5. Dan lalu kita bisa ketikkan lagi do show VTP status. Nah, di sini configure revisionnya itu masih 0 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat VLAN 2. Di sini kita bisa ketikkan VLAN 2. Saya juga akan buat VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, dan VLAN 8 ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa cek lagi dengan do show VTP status. Nah, maka configure revisionnya itu sudah ada 7, yang sudah lebih dari gedung yang pertama tadi, yang gedung utama ya teman-teman. Nah, misal switch ini itu ingin kita tambahkan ke gedung utama. Di sini kita bisa tambahkan. Lalu kita bisa hubungkan dengan kabel automatic. Seperti ini. Nah, jadi jika dia dimasukkan ke gedung utama, tapi dia itu ingin konfigurasinya itu mengikuti yang ada di gedung utama, nah maka kita akan terlebih dahulu di switch yang ini, server 2, ke switch yang baru ya teman-teman. Di sini kita bisa enable, lalu kita bisa config. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke interface-nya. Dia menggunakan interface 0/2. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Seperti ini. Kita juga akan lakukan hal yang sama di switch yang baru ini. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita bisa masuk ke interface FA 0/1. Kita ketikkan switch port mode terang. Seperti ini. Nah, setelah itu kita akan coba lihat di client 2. Kita masuk ke enable, config. Lalu kita bisa ketikkan to show VLAN brief. Seperti ini. Nah, di sini kenapa konfigurasinya mengikuti server yang baru saja kita tambahkan? Nah, ini dia bisa berbahaya, teman-teman. Nah, lalu solusi untuk mengatasi revision number, kita bisa putuskan kabelnya terlebih dahulu. Di sini kita akan hapus yang ini. Nah, jika sudah, kita akan ubah switch ke mode transparan. Kita bisa buka switch yang ini. Di sini kita bisa exit. Nah, lalu kita bisa ketikkan VTP mode transparan. Seperti ini. Kita buat domainnya. nianovi.com. Kita juga buat passwordnya 1-5. Lalu kita cek dengan do show VTP status. Nah, di sini kita harus pastikan bahwa configuration revisionnya itu adalah 0. Setelah itu kita bisa ubah ke server atau client, teman-teman. Nah, di sini kita akan ubah ke mode server seperti ini. Kita masukkan domain nianovi.com. Kita masukkan passwordnya
1-5. Setelah itu kita bisa cek dengan do show VTP status. Nah, di sini configuration revisionnya juga sudah 0 ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini dia masih ada 8 VLAN teman-teman. Nah, lalu kita akan coba konekkan ke gedung utama. Kita bisa hubungkan dengan kabel automatic. Lalu kita akan terangkan dari server 2. Di sini kita bisa exit, masuk ke interface FA0/2. Lalu kita bisa switch port mode terang. Seperti ini. Kita juga coba di switch yang ini yang baru. Kita masuk ke interface FA0/1. Switch port mode terang. Seperti ini. Kalau sudah, kita bisa cek dengan do show VLAN brief ya teman-teman. Nah, di sini konfigurasi yang tadinya ada 8, sekarang sudah berubah menjadi konfigurasi yang ada di gedung utama ya teman-teman. Kita lanjut pembahasan mengenai soal VTP. Di sini saya sudah membuat topologi baru. Kalian bisa menambahkan 1 router dan kalian bisa menambahkan 4 switch. Setelah itu kalian bisa menambahkan 12 PC ya teman-teman. Lalu kita bisa kelompokkan masing-masing tuh 2 PC. Nah, jadi di sini itu ada VLAN 10, 20, 30, 10, dan 10 dan 20 lagi ya teman-teman. Lalu kita juga di sini ada networknya. Nah, langsung saja kita bisa buka switch yang paling atas ini yang akan kita jadikan sebagai server. Di sini kita bisa masuk ke enable conft. Lalu kita bisa ketikkan VTP mode server. Seperti ini. Kita buat domainnya lianovi.com. Lalu kita juga buat passwordnya 1-5. Selanjutnya kita bisa cek dengan do show VTP status. Nah, di sini dia itu sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat ketiga switch ini, kita akan jadikan sebagai client. Di sini saya akan mulai dari switch yang sebelah kanan. Kita bisa masuk ke enable conft. Dan lalu kita bisa ketikkan VTP mode client. Lalu kita juga buat domainnya sama seperti tadi di server. Kita juga buat password 1-5. Nah, selanjutnya kita akan lakukan sampai ke 3 switch ini ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah konfigurasi VTP-nya. Sekarang kita akan membuat VLAN di switch-nya yang paling atas. Di switch yang paling atas kita akan membuat VLAN. Di sini kita buat VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 40. Seperti ini. Kita bisa cek dengan to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 sampai 40. Setelah itu kita akan terangkan dulu ke mode antar switch-nya. Yang switch yang paling atas ini tuh ada 3 jalur ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa keluar terlebih dahulu. Lalu kita bisa ketikkan interface range. Nah, di sini switch yang paling atas itu terdapat 3 jalur ya teman-teman, yaitu interface FA0/2 sampai 4. Jadi di sini kita bisa ketikkan FA0/2 sampai 4 seperti ini. Lalu kita ketikkan switch port mode terang seperti ini.
Selanjutnya kita masuk ke switch yang ini, yang kanan. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Oh, tidak usah. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/1. Karena dia menggunakan yang FA0/1. Kita bisa enter. Selanjutnya kita bisa ketikkan switch part mode terang. Nah, di sini sudah. Kita lanjut ke switch yang tengah. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/, kita lihat dia di interface berapa, interface 1. Lalu kita ketikkan switch part mode terang seperti ini. Kita lanjut ke switch yang kiri. Kita masuk ke interface FA0/1 switch part mode terang seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan konfigurasi switch yang ini, yang sebelah kanan. Di sini kita coba cek do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada konfigurasi yang seperti di atas ya teman-teman, seperti di switch yang atas. Nah, lalu kita akan masukkan setiap interface yang ada di sini, Kita bisa ketikkan. Di sini kita keluar terlebih dahulu, dan lalu kita akan masuk ke interface range. Nah, di sini kan dia interface-nya itu 2 dan 3, lalu yang ini itu 4, 5. Jadi kita bisa ketikkan FA0/2-3 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa enter. Lalu kita ketikkan switch part mode access seperti ini. Lalu kita ketikkan switch part access. Nah, di sini yaitu VLAN 10. Jadi kita bisa ketikkan VLAN 10. Selanjutnya kita bisa exit. Kita masuk ke yang VLAN 20, interface range FA0/2 0/4 sampai 5. Kita ketikkan switch part mode access, lalu switch part access VLAN 20 seperti ini. Nah, kita lanjut yang switch yang ini ya teman-teman, yang tengah. Di sini dia juga sama 2, 3, 4, 5. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan interface range FA0/2 sampai 3. Switch part mode access. Lalu kita bisa ketikkan switch part access. Nah, ini dia itu VLAN 30 ya teman-teman, seperti ini. Jadi sudah, kita bisa exit. Kita buat yang VLAN 40. Di sini interface range 4 sampai 5. Switch part mode access, switch part access VLAN 40 seperti ini. Jadi sudah, kita masuk ke switch yang kiri. Di sini kita keluar. Kita ketikkan interface range. Dan dia juga sama menggunakan FA2, 3, 4, 5 teman-teman. FA2 sampai 3. Switch part mode access, lalu switch part access yaitu VLAN 10 seperti ini. Kita bisa exit. Kita juga buat yang VLAN 20 4 sampai 5. Switch part mode access, switch part access VLAN 20. Lalu kita bisa cek dengan to show VLAN brief seperti ini. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman.
Selanjutnya, kita akan konfigurasi IP DHCP di router. Di sini, masuk ke CLI, ini 0. Nah, pertama, kita akan mengaktifkan ini, si interface FA0/0 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa masuk ke enable, conft, lalu kita bisa masuk interface FA0/0. Lalu kita ketikkan no/sh. Nah, di sini kita tunggu kabelnya sampai hijau ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, kita langsung saja. Kita bisa exit. Dan lalu kita akan membuat subinterface untuk memasang IP. Kita bisa ketikkan interface FA0/0.10. Karena ini buat VLAN 10, jadi namanya itu saya akan buat 10 saja. Jika sudah, kita bisa ketikkan encapsulation .1q 10. Seperti ini. Lalu kita masukkan IP address 10.10.10.1. Subnet masknya seperti ini. Kita cek dengan do show IP interface brief. Oh, di sini saya tipe. Nah, di sini sudah ada sub interface-nya. Selanjutnya kita akan buat sampai VLAN 20 ya teman-teman. Dan jika sudah, kita bisa cek dengan do show IP interface brief. Nah, di sini sudah ada semua sub interface-nya. Selanjutnya, kita akan konfigurasi DHCP server. Kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN 10 seperti ini. Lalu kita masukkan network-nya. Subnet masknya, default router atau gateway, kita juga masukkan DNS server IP Google, lalu bisa keluar. Dan lalu kita juga akan buat hingga VLAN 40 ya teman-teman. Nah, kita sudah selesai konfigurasi DHCP-nya. Sekarang kita akan coba cek DHCP mulai dari switch yang kiri pada VLAN 10 ini. Kita akan buka yang di PC 1. Pilih IP configuration. Di sini kita bisa klik DHCP. Nah, dia sudah berhasil mendapatkan IP DHCP. Lalu kita coba di PC 2. IP configuration DHCP. Nah, dia juga sudah berhasil mendapatkan IP. Lalu kita coba di VLAN 20 PC 3. Pilih DHCP. Di sini juga sudah bisa. Kita coba di VLAN 30. Pilih DHCP. Sudah bisa. Kita coba di PC 7 VLAN 40. Pilih DHCP. Di sini juga sudah bisa. Lalu di VLAN 10 yang ini.
pada switch yang kanan, IP configuration DHCP. Di sini juga sudah mendapatkannya. Lalu yang ini, pada VLAN 20, desktop IP configuration DHCP. Nah, di sini dia juga sudah mendapatkannya, teman-teman. Jika sudah, kita akan coba kirim paket di VLAN 10 ini ya, teman-teman. Kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, maka dia akan successful. Dan lalu kita juga akan kirim paket di VLAN 10 dan VLAN 20. Kirim paket PC 1 pada PC 3. Nah, di sini dia violet. Kalau violet kita bisa dihapuskan terlebih dahulu. Lalu kita coba kirimkan lagi. Nah, maka dia akan successful. Kita juga akan kirim ke VLAN 10 dan VLAN 30, PC 1 dan PC 5. Nah, di sini dia violet. Kita coba kirim lagi. Nah, maka dia akan successful ya, teman-teman. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye.